Jakarta 1 Mei 2026. Di tengah hiruk-pikuk pusat kota berdiri sebuah monumen yang telah melewati 3 zaman. Gereja Katedral Jakarta atau resminya Gereja Santa Maria diangkat ke surga. Usianya kini menyentuh 125 tahun. Kita mengenalnya sebagai simbol toleransi, berdiri anggun tepat di hadapan Masjid Istiqlal. Namun di balik kemegahan neogotik ini ada sebuah perjuangan sunyi. Perjuangan antara mempertahankan orisinalitas sebuah karya arsitektur dengan tuntutan kenyamanan manusia di tengah iklim Jakarta yang semakin ekstrim. Hari ini saya mengajak Anda masuk lebih dalam, bukan sekedar melihat keindahannya, tetapi membedah dilema teknis yang sedang terjadi di balik dinding-dinding tua ini. Mengapa kenyamanan yang kita rasakan sekarang ternyata harus dibayar mahal oleh fisik bangunan itu sendiri? Dirancang oleh Pastor Antonius Dixmans, gedung ini adalah mahakarya struktur dan arsitektur. Denah bangunan berbentuk salib dengan panjang 60 meter dan lebar 20 meter. Pada kedua belah terdapat balkon selebar 5 meter dengan ketinggian 7 meter. Konstruksi bangunan ini terdiri dari batu bata tebal yang diberi plester dan berpola seperti susunan batu alam. Dinding batu bata ini menunjang kuda-kuda kayu jati yang terbentang selebar bangunan. Terdapat 3 buah menara di gereja katedral, yaitu Menara Benteng Daud, Menara Gading, dan Menara Angelus Dei. Ketiga menara besinya tersebut adalah sebuah solusi cerdas pada masanya agar bangunan tetap lentur menghadapi gempa bumi. Namun, waktu adalah musuh utama material. Halaman depan gereja ini menjadi lokasi pintu utama gereja. Di sekitar pintu utama terdapat sebuah pernyataan Katedral Jakarta sebagai cagar budaya. Di pintu utama terdapat patung Maria dengan tulisan Vitami Decentes Omnes, yang berarti semua keturunan menyebut aku bahagia. Di atas pintu utama terdapat rosetta, yakni jendela bercolak rosa mistika sebagai lambang dari Bunda Maria. Pada rosetta terdapat 12 mahkota mawar sebagai representasi 12 rasul. Sebenarnya yang dibener-benerin ya, kalau ini dibersihin gitu. Apa nih Pak? Ini fannya, beltnya Pak, untuk pipanya. Oh, pipa untuk ini. Iya. Playnya dari yang tadi, organ seperti organ biasa. Ada perapian pembersihan. Cuman karena memang ini nggak khusus ya. Kita tak bisa bicara gereja katedral tanpa menyebut nama besar almarhum Han Awal. Han Awal adalah seorang arsitek senior lulusan Jerman. Beliau lebih dikenal sebagai arsitek konservatoris yang menggeluti pemugaran bangunan-bangunan tua. Bagi beliau, gedung gereja katedral bukan sekedar proyek, tetapi vokasi hidup. Restorasi besar 1988 hingga 2010 yang beliau pimpin telah menyelamatkan kayu-kayu jati yang lapuk dan memperkuat kembali sendi-sendi bangunan. Pak Han Awal ingin katedral tetap bernapas, namun tantangan baru muncul setelah restorasi selesai. Udara Jakarta yang semakin panas menyengat. Tahukah Anda bahwa gereja katedral ternyata berpendingin udara? Memasang AC di gedung cagar budaya kelas A seperti di gereja katedral tidaklah semudah menaruh unit AC di rumah kita. Kabarnya dibutuhkan hingga 13 kali sidang di tim sidang pemugaran atau TSP untuk mendapatkan solusi terbaik. Di situ para ahli berdebat, haruskah jemaat dibiarkan kepanasan demi keutuhan gedung, ataukah kita memodifikasi struktur dengan resiko merusak nilai sejarahnya? Solusi kompromi akhirnya ditemukan pada tahun 2014. Sistem pendingin udara dipasang melalui lantai mesanin dengan semburan udara ke atas. Lantai mesanin bisa dicapai melalui tangga kayu di bagian depan bangunan di sisi kiri maupun kanan.
Ini solusi jenius karena akhirnya tidak merusak dinding utama yang merupakan bearing wall. Gereja katedral menjadi lebih dingin dan nyaman buat para jemaat. AC hanya dinyalakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Namun, apakah ini akhir dari masalah? Mari kita lihat lebih dekat. Di sini saya menemukan sebuah fenomena yang jarang disadari pengunjung awam. Dinding katedral terlihat mengering secara tidak wajar di beberapa titik. Secara fisika bangunan, AC berfungsi menyerap kelembaban. Saat AC dinyalakan di akhir pekan, udara di dalam menjadi sangat kering. Udara yang lapar ini kemudian menyedot uap air yang terperangkap di dalam pori-pori dinding batu bata berusia 125 tahun ini. Proses penguapan paksa ini membawa mineral garam ke permukaan. Inilah yang menyebabkan dinding terasa kering dan rapuh. Siklus kering saat Sabtu dan Minggu dan lembab di hari biasa menciptakan tegangan mekanis pada material. Sebuah dilema fungsional yang nyata. Kenyamanan jemaat melawan kesehatan bangunan. Fondasinya itu adalah seperti kayak fondasi bentukan beton yang sekarang, ya, tapi isinya bata semua. Jadi nanti ada yang 1 meter, ada yang 2 meter gitu, isinya bata semua. Terus istilahnya kita cerucuk ya. Cerucuk itu kan ada sebenarnya tiang-tiang pancang kalau zaman sekarang kan. Cerucuknya itu adalah dari kayu-kayu balok-baloknya gede-gede. Sebenarnya kan adalah arsitektur non-tropis ya. Itu satu. Kemudian kita punya atap pun dari bahan logam. Jadi maintenance-nya pasti lebih sulit. Itu bocor satu, sama kemarin ini sempat kendala petir. Entah kenapa bangunan ini memang bukan yang paling tinggi, tapi beberapa kali peralatan kita tuh suka kesambar petir. Katedral Jakarta bukan sekedar museum yang mati, ia adalah living heritage. Ia harus terus melayani manusia meski manusianya sendiri harus belajar lebih bijak dalam memberikan kenyamanan pada bangunan setua ini. Banyak pakar yang peduli terhadap kelestarian bangunan yang sudah berusia 125 tahun. Namun adaptasi terhadap pengaruh lingkungan terutama iklim tropis seperti Jakarta ini mau tidak mau harus ada adaptasi sedikit. Pipa fleksibel di bagian lorong tangga ini adalah solusi supaya ruangan gereja menjadi dingin. Meski agak berantakan, yang hanya ada di ruang tangga ini saja, tetapi tidak merusak wujud asli bangunannya. Setiap kali kita melangkah masuk ke dalam gereja katedral akan merasakan udara sejuk di tengah misa. Ingatlah, ada 13 kali sidang, ribuan jam restorasi, dan dinding-dinding tua yang sedang berkorban demi kenyamanan kita. Merawat sejarah tidak pernah mudah, tetapi itulah tugas kita agar 100 tahun lagi generasi setelah kita masih bisa merasakan kekhidmatan yang sama di bawah atap neogotik ini. Saya Wibi Gembara, sampai jumpa di penjelajahan arsitektur berikutnya.